Perjalanan pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat seolah berjalan di tempat. Pasca rekomendasi Komnas HAM yang menyebutkan bahwa ada dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah, membuat masalah ini semakin rumit. Apalagi belakangan kepolisian menyatakan 3 tersangka yang diperiksa menggunakan alat uji kebohongan atau lie detector. Kesemuanya dinyatakan berkata jujur dan hasil pemeriksaan ini dinyatakan pro justisia. Tentu saja 3 peristiwa turunan yang terjadi itu antara lain tidak ditahannya istri Verdi Sambo, rekomendasi pelecehan seks Komnas HAM, dan uji kebohongan dengan lie detector membuat masyarakat makin terseret dalam pergumulan liar opini. Ke arah mana sesungguhnya kasus ini akan bermuara? Dugaan-dugaan liar yang ada pun kembali dikaitkan dengan motif yang mungkin melatar belakangi kasus pembunuhan ini. Berdasarkan pengalaman mengikuti proses penyelidikan kasus pembunuhan di Indonesia, Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch, menyebutkan sudah sewajarnya tersangka dalam kasus 340 KUHP harus ditahan oleh pihak kepolisian. Sebab pasal yang menjerat dan sanksi yang mengancam teramat tinggi, yaitu hukuman mati. Oleh karena itu, dengan tidak ditahannya istri Irjen Verdi Sambo tersebut malah membuat analisa masyarakat semakin liar. Harus saya tanyakan Pak, karena jadi pertanyaan publik juga berkaitan dengan kita tahu bahwa status penetapan tersangka kan sudah disematkan ke istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, bahkan pasal yang diterapkan pun 340 pembunuhan berencana, tapi sampai saat ini kita berdiskusi ini juga belum tidak dilakukan penahanan. Kalau Pak Sugeng melihatnya ya ini suatu hal yang wajar kah atau seperti apa, ini Pak? Tidak wajar ya. Tidak wajar. Kenapa, Pak? Tidak wajar ya kalau tidak ditahan, harusnya ditahan. Kalau penyidik sudah berani menerapkan pasal 340 itu tidak bisa ditawar, dia harus ditahan. Ya, tidak bisa ditawar, nggak ada obatnya istilahnya. Kenapa tidak ditahan? Ya, ini bukan persoalan penyidik memiliki hak yang disebut diskresi ya, atau kewenangan ada penyidik menahan atau tidak menahan. 340 nggak main-main. Ini kalau saya lihat adalah keberhasilan Sambo di dalam melakukan perlawanan ya. Harus diingat loh, Sambo mulai menguat ya, perlawanannya mulai menguat. Itu indikatornya dari mana, Pak? Ya, istrinya tidak ditahan ya. Komnas HAM dan Komnas Perempuan copy paste keterangan Ibu Putri. Ibu Putri kemudian melontarkan kembali isu pelecehan seksual yang di Magelang ya. Pelecehan seksual di Magelang. Padahal momen pelecehan seksual di Magelang itu diragukan. Ada 2 setidak-tidaknya. Kabar Eskrim menyatakan memerlukan bukti yang lain. Pendalaman bukti. Kemudian LPSK juga menyatakan agak aneh pelecehan. Saya juga menyatakan ini pelecehan tersebut menurut saya tidak ada ya, karena dinyatakan tanggal 4 dia itu sudah dilecehkan pertama menurut Kuat Ma'ruf, tanggal 6 suaminya datang, harusnya sudah dilapor polisi. Katanya terjadi lagi kedua pada tanggal 7 sore hari. Tuduhannya itu enggak kemudian ditindaklanjuti dengan pelaporan. Kalau sekarang narasi dibangun itu kepada yang keempat nih. Ini upaya Sambo dan juga yang lain termasuk Ricky dan Kuat untuk lolos dari ancaman hukuman mati. Meski demikian, mantan Kabar Eskrim Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi secara yuridis tidak ditahannya Putri